Saya sering ngebahas tentang banyak bisnis online digital yang bisa Anda bangun, atau saya juga sering menyebutkan seperti istilah digital lifestyle business gitu ya, atau bisnis online digital, bisnis digital. Dan kalau Anda ikutin konten saya, pasti Anda akan sering mendengar hal seperti itu. Lalu yang saya maksud adalah bisnis online digital seperti apa yang bisa Anda bangun. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman semua yang bisa Anda bangun, ada banyak sekali. Namun di sini saya akan coba fokuskan pada satu hal yang semua orang bisa lakukan, yang semua orang bisa Anda mulai sekarang juga, yaitu bagaimana Anda mentransform knowledge Anda, pengetahuan Anda, skill atau expertise Anda menjadi sebuah online bisnis yang profitable. Jadi ini bukan cuma sekedar menjual, mungkin Anda sering lihat ya, kayak kursus online atau misalnya tutorial, nggak seperti itu, tapi kita akan membuatnya lebih dari seperti itu. Jadi bagaimana membuat sebuah passion Anda, pengetahuan atau skill Anda menjadi sebuah real online bisnis yang profitable. Ya, nah ada beberapa fasenya ya kalau Anda ingin membangun detailnya ya, dari mulai fase pertama sampai dengan fase ke-6 yang saya buat sendiri, yang saya struktur sendiri ya berdasarkan pengalaman. Tapi saya akan di sini flashback dulu. Saya akan ngebahas dulu dari awal bagaimana Anda bisa melakukan ini semua, stage by stage yang bisa Anda lakukan ya. Nah, kita akan mulai dari stage yang ada di sini dulu ya. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Jadi di fase pertama ini saya membaginya menjadi sebuah 3 bagian ya. Dari pengetahuan dasarnya, basis yang Anda perlu tahu, kemudian 1 miliar game plan dan angka yang bisa Anda lakukan untuk bisa Anda mencapai game plan ini. Ya, oke, kita akan mulai dari poin yang pertama ini ya, stage by stage. Ada 5 stage yang Anda lakukan untuk bisa ngebangun sebuah online bisnis dari expertise, skill atau pengetahuan Anda. Ya, saya akan frame by frame dulu. Oke, baik. Nah, transform your knowledge to profitable online business ya, atau Anda bisa ngebangun sebuah bisnis yang menghasilkan 1 miliar per tahun lebih dari pengetahuan Anda, dari skill atau expertise Anda. Dan yang paling penting adalah Anda bisa membangunnya secara long term. Jadi bukan sebuah bisnis yang cuma menghasilkan sesaat gitu ya. Nah, kita lihat. Pertama saya akan ngebahas dulu tentang tantangan dan mitosnya. Jadi mungkin Anda di luar sana udah sering mendengar hal seperti ini. Dan di dalam hati Anda sering bertanya hal-hal yang seperti ini. Pertama adalah Anda merasa nggak cukup bagus. Ya, Anda merasa nggak ahli, Anda merasa nggak jago. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya. Jadi semua teman-teman semua mulai dari awal, mulai dari nol. Kalau memang ini adalah sebuah bisnis yang Anda perlu lakukan, ya, Anda bisa mulai belajar. Jadi nggak ada cara lain, karena memang bisnis nggak ada yang namanya jalan pintas. Ya, Anda punya passion sesuatu, misalnya Anda punya passion sama bisnis online, Anda punya passion sama fitness atau yang lainnya, Anda bisa mulai belajar sesuatu. Bertahap, step by step, dan Anda akan mulai menguasai semua. Anda bukan punya skill dari itu semua. Anda bisa lakukan step by step. Jadi semuanya bertahap, ya. Jadi Anda tidak perlu memulai langsung tiba-tiba ekspor gitu ya. Semua ada tahapan ya. Dan sama yang saya lakukan, saya juga nggak tiba-tiba jago atau tiba-tiba tahu tentang semuanya ya. Tapi semuanya berjalan seiring waktu dan saya mulai dari apa yang saya tahu lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah market yang jenuh ya. Jadi kalau kita lihat di luar sana tuh udah banyak banget melakukan hal yang sama. Bahkan sebut aja misalnya jualan panduan Facebook Ads misalnya gitu ya, yang paling kita sering iklannya gitu kan, banyak banget. Tapi faktanya teman-teman semua, yang namanya bisnis nggak akan ada satu bisnis aja ya. Semakin banyak orang yang terjun di sana, artinya ada banyak uang di sana, artinya demand-nya besar ya. Jadi kuncinya adalah Anda hanya perlu menemukan value unik yang bisa Anda berikan ya. Jadi sama aja kayak misalnya Anda jalan-jalan ke mall ya, kemudian Anda masuk ke ground floor, biasanya itu ada banyak counter handphone ya, semuanya menjual handphone yang sama. Kira-kira toko sebelah bilang nggak kalau kita jenuh? Atau misalnya udah banyak yang jualan? Enggak kan, dia tetap buka. Jadi yang bisa Anda berikan adalah Anda bisa beri approach yang berbeda, pendekatan cara yang berbeda, bagaimana nilai unik yang ada, dan membangun relationship dengan cara yang berbeda ya. Karena setiap orang itu unik, dan orang biasanya akan membangun bisnis sama Anda bukan cuma sekedar karena bisnisnya, tapi karena Andanya ya. Kemudian yang ketiga adalah follower yang besar. Ya, semua follower yang besar itu dimulai dari follower pertama. Artinya, ya, Anda bisa mulai dari nol terlebih dahulu, step by step sampai nanti akhirnya besar. Dan kenapa Anda perlu game plan nantinya? Karena itu adalah strategi bagaimana Anda bisa menggunakan strategi atau game plan tersebut ya,
mulai dengan follower yang kecil, tapi Anda bisa punya penghasilan yang cukup besar. Makanya dalam bisnis itu Anda perlu yang namanya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu strategi mengaturnya, bagaimana bisa mencapai target income Anda dengan kondisi yang Anda miliki saat ini, ya. Jadi followers itu bukan sesuatu yang harus Anda lakukan di awal. Oke, semuanya bertahap. Kemudian yang keempat adalah teknikal. Beda sama tahun 2000 dulu ya, tahun 2000 ke bawah. Mungkin teknikal ini cukup sesuatu yang rumit, kayak misalnya Anda harus bikin website, bikin membership, kemudian juga bikin video. Sekarang teman-teman semua di zaman sekarang ini 2020 ke atas, semuanya jauh sangat lebih mudah. Anda mau bikin membership, udah ada plugin. Anda mau bikin video, ada AI, ada segala macam ya. Jadi teknikal ini bukan suatu alasan. Anda hanya perlu mau untuk belajar dan mencari tahu. Kemudian big investment ya. Nah, ini sesuatu yang nggak diperlukan sama sekali. Anda bisa mulai dengan investasi atau kapital yang cukup kecil untuk bisa mulai di sini ya. Yang paling penting adalah Anda perlu brain Anda, dan Anda perlu Google dokumen, dan Anda perlu rekening bank. Itu aja yang perlu Anda perlukan di awal ketika Anda baru mulai ya. Kecuali Anda perlu sesuatu investasi untuk bisnis Anda, mungkin Anda untuk upgrade pengetahuan, ingin tahu caranya, tapi pada dasarnya Anda bisa mulai semuanya dengan cara yang kapital yang kecil ya. Kemudian it's about selling ya, tentu salah besar teman-teman semua. Ketika Anda masuk dalam dunia industri ini, bagaimana menjual knowledge Anda, expertise atau skill Anda, sebenarnya bukan cuma sekedar tentang selling ya. Ya, kembali lagi, jadi saya akan perlu benerin mindset Anda. Pada dasarnya Anda berada di sana untuk bisa membantu orang-orang menyelesaikan masalah mereka dengan apa yang Anda punya. Anda solving problem mereka. Jadi ini tentang sebuah relationship ya. Jadi Anda ngebantu orang-orang dan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan topik atau niche yang spesifik yang Anda miliki masing-masing ya. Misalnya parenting, Anda bisa ngebantu para orang tua untuk bisa bagaimana mendidik anaknya dengan baik dan benar gitu ya. Dalam bisnis Anda bisa ngebantu orang-orang untuk bagaimana membangun sebuah bisnis, menghasilkan uang dan yang lainnya. Jadi menurut saya ini adalah bukan tentang sekedar selling, tapi justru ini adalah peran penting Anda untuk ngebantu orang-orang dan Anda dibayar akan hal itu. So, ini adalah tantangan mitos yang seharusnya Anda skip ya. Not good enough, jenuh, follower yang besar, technical, big investment, it's about selling. Jadi ini hanya overthinking yang biasanya terus ada dalam diri Anda dan Anda nggak pernah mulai. Oke, ya. Next, sekarang kita akan lihat ada 5 stage yang bisa Anda lakukan, yang perlu Anda lakukan untuk mulai mentransfer knowledge Anda atau skill dan expertise Anda menjadi sebuah profitable online business yang long term. Jadi bukan cuma sekedar jualan ya. Kalau jualan tuh ya Anda cari produk apa aja terus dijual, pasti ada yang beli dan dapat duit. Tapi ngebangun sebuah bisnis sama kayak ngebangun bangunan. Oke. Jadi Anda ngebangun dari awal sampai nanti akhirnya bangunan Anda jadi dan Anda tinggal menikmati hasilnya. Jadi itu adalah 2 poin yang berbeda dalam make money online. Anda jualan atau ngebangun sebuah bisnis. Anda bisa jualan produk PLR, Anda bisa jualan produk digital, bisa, dan Anda akan menghasilkan uang. Tapi kalau Anda ngebangun sebuah bisnis digital, maka konsepnya berbeda lagi. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, stage yang pertama adalah identifikasi pengetahuan unik atau skill yang Anda miliki. Jadi sekarang Anda hilangkan dulu overthinking Anda nggak jago, Anda nggak expert atau yang lainnya. Anda duduk ya untuk dengan selembar kertas kecil, coba Anda tulis apa yang Anda passionkan, apa yang Anda kuasai, apa yang Anda minati, dan apa semua hal yang Anda tahu. Saya yakin dari usia Anda kecil sampai sekarang, Anda akan pasti punya pengalaman banyak hal. Anda pasti punya pengetahuan, bahkan Anda punya passion yang Anda sangat sukai. Mau itu olahraga, bisnis, dan yang lainnya. Coba Anda identifikasi terlebih dahulu. Anda bisa tulis ya, breakdown ya semua hal yang Anda kuasai. Jadi Anda stop dulu memilih-milih kira-kira ini ada duitnya atau enggak. Tulis aja dulu semuanya ya, dan Anda bisa tahu nanti kita akan identifikasi mana dari semua hal tersebut yang memang menghasilkan uang. Jadi poin pertama adalah identifikasi pengetahuan unik atau skill yang Anda miliki ya. Saya akan kasih contoh. Misalnya saya akan menggunakan ChatGPT di sini ya sebagai contoh, dan Anda juga bisa ikuti nanti ya. Jadi misalnya di sini saya akan tulis di sini ya. Nah, di sini saya akan pakai ChatGPT 3.5 ya. Jadi yang semua orang juga bisa ikutin, karena kalau misalnya dalam prakteknya saya juga biasa pakai yang 4 ya, pakai yang Pro, tapi saya akan contohkan di sini pakai yang 3.5 aja. Jadi biar ketika Anda praktek, Anda lakukan, kita sama ya. Oke, saya akan contoh aja. Saya misalnya ini ya,
Oke, saya akan breakdown. Misalnya yang saya kuasai adalah misalnya membuat website. Jadi nggak harus tentang bisnis online ya. Anda bisa buat ini, kan kita ngebahas tentang knowledge atau expertise skill. Saya yakin yang nonton video ini pasti punya pengetahuan berbeda-beda, punya skill, minat bisa beda-beda, punya profesi yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi saya akan ambil contoh dari saya pribadi misalnya, membuat website, kemudian juga menghasilkan uang dari bisnis online, misalnya affiliate marketing, produk digital, kemudian itu aja ya, saya akan ambil itu. Ketiga, saya bisa membuat funnel. Saya akan ambil dulu, misalnya saya akan ambil aja 5 deh, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian dan terakhir misalnya saya akan ambil anggap aja ini adalah breakdown skill yang saya kuasai. Anda bisa bikin misalnya, kalau Anda lainnya ya, saya akan ambil misalnya Anda satu misalnya ya, dan yang lainnya Anda bisa coba buat berdasarkan knowledge atau expertise Anda sendiri. Jadi yang step pertama ya adalah identifikasi pengetahuan unik atau skill yang Anda miliki ya, atau juga passion yang Anda miliki. Udah breakdown semuanya, saran saya adalah bukan 5, tapi tulis semua hal yang Anda tahu, yang Anda inginkan, yang Anda minati ya. Jadi nggak usah dibatasin dulu, tulis semuanya. Ini sebagai contoh, karena nanti kalau saya tulis semuanya akan kepanjangan. Jadi saya buat video ini instan tanpa saya siapin dulu semua. Jadi saya akan berikan apa adanya langsung di depan Anda ya. Kemudian step yang kedua adalah temukan masalah yang mungkin ditimbulkan dari hal tersebut ya. Nah, setelah kita tahu semua minat, skill, expertise, pengetahuan yang kita miliki, kita breakdown lagi problem atau topik apa aja yang biasanya muncul dari masalah tersebut. Anda bisa lakukan dengan 3 cara ini ya. Beda sama zaman dulu teman-teman semua. Kita perlu meriset, kita perlu mencari ya. Tapi sekarang kita bisa dibantu dengan ChatGPT, YouTube atau Facebook Ads ya. Nah, yang pertama adalah saya akan coba pakai ChatGPT. Kita akan breakdown problem atau masalah yang biasanya ditimbulkan dari hal tersebut ya. Saya akan buat di sini berdasarkan tadi ya, konten atau skill yang udah saya miliki, dan saya akan bikin prompt yang sangat simpel dan sederhana. Jadi nggak ada rumus-rumus prompt. Saya akan jadikan ChatGPT adalah asisten saya. Jadi saya akan minta sesuai dengan apa yang saya butuhkan ya. Saya akan copy.
Saya bikin seperti ini. ChatGPT saya memiliki 5 skill utama ini yang saya kuasai secara garis besarnya, ya. Yaitu 1. Membuat website dan seterusnya. Berdasarkan semua hal di atas, buatkan saya, ya, daftar list 50 masalah kesulitan pain yang biasanya ditemukan bagi market yang berminat dengan semua 5 skill di atas, ya. Oke, yang berminat atau yang berkaitan juga bisa, ya. Jadi semakin bagus permanda, biasanya dia akan memberikan sebuah jawaban yang lebih detail atau rinci. Jadi saya akan buat prompt yang sederhana ini aja langsung, ya. Oke, kita akan enter, kita akan lihat jawabannya. Jadi kita ngasih jawaban Anda. Oke, dan dia akan tulis semua daftar list masalah, ya, yang biasanya ditemukan oleh orang-orang yang bergelut di bidang tersebut, ya, atau orang-orang di luar sana yang memang berkaitan sama 5 skill. Jadi Anda bisa temukan banyak hal, ya. Kenapa saya bikin 50? Saya akan buat dulu sebanyak mungkin yang nantinya ini akan menjadi dasar dari konten yang saya buat untuk attraction marketing. Jadi kan saya breakdown dulu sampai 50. Oke, ya. Kesulitan dalam menentukan harga yang tepat untuk digital, tidak bikin keterampilan mengembangkan komunitas online, itu banyak. Oke, next selanjutnya adalah, ya. Nah, kita udah temukan semua masalah yang mungkin timbul dari hal tersebut, ya. Jadi kita udah breakdown semuanya, oke. Atau misalnya kalau pakai YouTube gimana? Pakai YouTube saya akan kasih contoh juga, misalnya seperti ini. Anda bisa ketik di sini misalnya fitness, ya. Saya akan coba suspek dari rumah. Jadi kalau ada misalnya hobi gym atau fitness, Anda kita bisa coba ini, ya. Fitness dari rumah, suspek dari rumah. Nah, saya akan ambil misalnya 29 feet. Oke, saya pause saja, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya. Sebentar, saya akan. Nah, ini ada 1140 komen. Jadi Anda bisa, teman-teman bisa install tools namanya Vidkey, ya. Jadi ini saya lagi nggak pakai apa namanya extensionnya. Jadi teman-teman bisa script ini, ya. Misalnya saya akan ambil ini sampai ini cara yang lamanya. Kalau misalnya Anda pakai tools itu akan lebih cepat untuk memfilter dari komentar ini. Jadi kita memfilter dari komentar ini mana pertanyaan yang belum terjawab dari video di atas. Jadi kita cari problem. Kita akan cari pain dari setiap masalah topik yang dibahas, ya. Saya akan contoh ini aja. Nggak usah banyak-banyak, saya akan ambil ini. Oke, saya akan coba chat yang baru, ya. Ini kan chat yang pertama. Sebentar, ya, chat kedua. Saya akan buka lagi deh, ya, biar nggak mengganggu yang ini. Lalu kita bisa bikin baru sebenarnya. Cuma saya akan coba chat yang baru. Oke, saya akan perintahkan seperti ini. ChatGPT ChatGPT buatkan saya daftar list yang mengandung pertanyaan dari semua komentar yang saya ambil, ya, di bawah ini. Oke. Jadi saya copy aja. Anda pakai ChatGPT 4 itu akan lebih enak lagi, ya. Nah. Oke. Nah, dan ChatGPT akan langsung bantu jawab Anda. Ini dia. Oke, itu dia, ya. Jadi dari pertanyaan tadi, ya, dari komentar yang saya copy paste ke ChatGPT ini muncul beberapa pertanyaan yang belum banyak dijawab. Oke. Nah, ini kan tadi saya ambil beberapa aja gitu, ya. Kalau misalnya saya ambil semuanya, ini akan tampil banyak banget pertanyaan. Oke. Kemudian tadi saya akan kasih contoh YouTube atau di Facebook Group. Kalau di Facebook Group Anda bisa terjun masuk ke Facebook Group, salah satu komunitas yang memang relate, ya, dengan passion skill yang Anda minati tadi, dan Anda bisa lihat biasanya di sana akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat membahas satu topik ini lebih mudah, ya. Tapi kalau Anda benar-benar dari nol, Anda bisa gunakan ChatGPT atau YouTube. Sekarang Anda sudah punya masalahnya, ya. Kita akan buat, ya, kita akan ambil top 10 atau beberapa poin mana dari problem tersebut yang memang bisa dijadikan uang atau sebuah kursus atau yang program atau yang lainnya, ya. Sebelum kita masuk ke step yang seperti ini, ya. Jadi kita dari ini kan masalahnya secara umum. Sekarang kita akan breakdown, kita akan perpendek, ya, kita akan lebih ringkas lagi masalah tersebut untuk dijadikan sebuah topik, misalnya produk digital Anda, ya.
Saya akan ambil yang tadi ini, pertama adalah yang 50 tadi, saya akan perintahkan lagi sama ChatGPT atau asisten saya, ya. Dari semua 50 masalah di atas. Oke. Saya ingin lima ide atau topik. Oke, saya ambil dulu. Jadi saya akan perintahkan ChatGPT dari 50 masalah di atas, buatkan saya 5 ide atau topik kursus online atau program yang kemungkinan bisa saya buat dan memiliki demand tinggi di internet. Ini dia, ya. Oke. Jadi saya akan ngebantu Anda memunculkan 5 ide yang bisa Anda bikin. Nah, sekarang setelah muncul 5 ide ini, Anda bisa sesuaikan dengan skill atau minat Anda. Lihat apakah Anda sudah masuk di sana dan Anda sudah bisa membantu atau membuat sebuah kursus online. Jadi ChatGPT ini bukan dijadikan sebagai dasar Anda bikin produk Anda misal, tapi ini sebagai asisten. Jadi Anda punya skill, punya pengetahuan, dan Anda hanya perlu misalnya membahasnya lebih dalam dan dibantu sama ChatGPT ini. Jadi peran ChatGPT di sini adalah sebagai asisten Anda, ya. Nah, kemudian atau juga Anda bisa coba terapkan di sini juga, ya, prompt ini. Oke, ya. Nah, ini. Oke. Jadi sekarang udah ada alas lagi untuk Anda bisa mengeksplor lebih banyak ide yang Anda miliki untuk bisa make money online. Ya, jadi ini adalah contoh-contohnya. Sekarang kita udah dapatkan ini, jadi artinya ya dari ide atau skill tadi kita udah tahu bahwa di luar sana ada market atau ada pasar yang mungkin kita bisa menjadikan itu sebuah produk digital. Ya, ini adalah contohnya. Saya bahas sampai step ini dulu karena kalau misalnya saya teruskan 1 jam ke depan Anda sudah punya produk digital pertama Anda yang Anda susun berdasarkan skill minat Anda sendiri dibantu sama ChatGPT. Tapi saya nggak akan ngebahas detail tentang membuat produknya, tapi stage yang perlu Anda bangun. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke stage yang selanjutnya, yaitu stage yang ketiga. Nah, sekarang buat A sampai Z step dalam satu topik masalah spesifik untuk Anda selesaikan yang paling Anda kuasai, ya. Jadi poinnya adalah di sini sebenarnya bagaimana membuat orang tadi, ya, dari keadaan yang saat ini, ya. Saya akan warnain dulu. Dari keadaan saat ini, teman-teman semua, yang ada di sini, ya, ke keadaan yang mereka inginkan. Jadi saat ini misalnya mereka nggak punya website, mereka saat ini misalnya gendut, obesitas, dan Anda buatkan breakdown step, ya, untuk bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Oke ya, nah sekarang saya akan ambil contoh yang ini, ya, yaitu yang bagian diet. Kalau bis mungkin udah banyak yang bahas, kita akan ngebahas coba topik yang lain. Ya, saya akan kembali ke ChatGPT dan di sini tadi dari pertanyaan tadi muncullah beberapa poin ini, dan dari poin ini, topik ide ini saya akan ambil yang memang misalnya relate sama skill atau minat yang saya kuasai. Saya akan mengambil kursus home workout yang terstruktur dan saya akan buat step untuk topik ini. Sekarang saya akan membuat dulu misalnya seperti ini. Oke ya.
Oke, pertama ini kan gambarnya namanya masih umum ya. Sekarang saya akan coba buatkan nama yang unik dulu untuk nomor 2 ini ya. Sekarang saya akan buatkan prompt seperti ini ya. Terserah Anda bisa bikin 4, 5, 10, terserah, saya akan bikin 4 aja di sini. Nah, ini ya. Oke. Sekarang jadi topiknya adalah Anda ingin ingin membuat produk digital Anda dari yang nomor 2 ini. Tapi Anda ingin membuat namanya lebih unik gitu kan. Sekarang saya akan tentukan dulu namanya ya. Saya akan ambil misalnya fit from home. Nah, ini kayaknya lebih unik ya. Saya akan ambil yang nomor 3 ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah oke, dan ini saya akan buat lebih detail. Oke, jadi saya akan membuat tadi ya, yaitu stepnya ya, breakdown stepnya dari A to Z-nya. Jadi saya akan ambil tadi, saya akan buat prompt seperti ini. Langkah selanjutnya adalah buatkan saya 6 pilar utama atau modul, 6 sebagai modul ya, jadi 6 pilar utama atau step by step. Langkah saya buatkan 6 pilar utama atau step sebagai modul untuk kursus ini atau pelatihan ini, dan setiap pilarnya atau stepnya berikan saya action step atau homework yang bisa dilakukan serta hasil spesifik yang dapat dicapai di setiap. Oke, jadi kita akan bantu menggunakan ini sebagai asisten ya. Oke, next kita akan enter. Oke, jadi ini kita akan copy paste nantinya di Google Dokumen. Artinya Anda sudah bisa membuat struktur dari outline dari produk digital pertama Anda untuk bisa Anda mulai jual atau tawarkan. Dan kita lihat dari semua step ini ya. Nah, jadi ChatGPT akan ngebantu Anda ngebikin outline-nya. Sekarang materinya Anda bisa sesuaikan dengan skill atau expertise yang Anda bikin. Ya, jadi sekarang Anda nggak perlu bingung lagi harus susun dari mana dulu. Nah, Anda tinggal melengkapi semua outline yang sudah dibantu sama ChatGPT. Sangat sederhana. Jadi, step selanjutnya adalah Anda membuat A to Z step dalam satu topik masalah spesifik yang Anda paling kuasai untuk diselesaikan. Ya, saya kasih contoh adalah yang ini tadi. Oke? Dan next-nya adalah, nah, the way, bagaimana cara Anda ingin membantu market Anda. Jadi Anda sudah punya stepnya, Anda sudah punya topik spesifik problem yang ini. Sekarang Anda masuk ke step 4, yaitu Anda ingin menyampaikan dengan cara yang bagaimana. Anda bisa pakai kursus, atau misalnya coaching program, atau membership, atau dengan cara live misalnya challenge, atau program yang disampaikan secara live. Sangat sederhana, semuanya pilihan ada sama Anda. Poinnya adalah bukan menentukannya, tapi Anda bisa tahu program ini itu, atau misalnya tadi ya, A to Z tadi itu yang Anda bikin, sebaiknya untuk agar orang itu dapetin hasil, Anda harus menyampaikan dengan cara yang mana. Jadi bukan cuma sekedar nanya, atau bukan misalnya Anda kebingungan, saya harus nentukin yang mana nih mas, kursus atau coaching atau membership atau yang live ya. Semuanya kembali sama Anda lagi ya, karena Anda yang tahu klien Anda atau customer Anda akan dapetin hasil yang maksimal dengan cara yang mana. Oke, jadi Anda bisa tentukan dengan cara yang mana. Oke, kalau misalnya pakai ChatGPT juga bisa. Saya akan kasih tahu, tapi kita nggak masuk di materi yang ini ya. Jadi saya bisa bantu Anda tutorialkan bagaimana ChatGPT akan menyusun semuanya sampai selesai. Tapi kita akan bahas nanti di topik yang lain. Ya. Jadi stage yang kedua adalah tentukan Anda ingin menyampaikan dengan cara yang mana. Stage yang kelima adalah Anda baru bikin sistemnya. Jadi semuanya sudah terstruktur dan Anda mulai bikin sistem dari bisnis Anda, yaitu proses bagaimana dari mulai traffic masuk sampai jadi klien Anda. Ada beberapa tahapannya, dari mulai customer, misalnya jadi leads Anda, kemudian bagaimana attraction mereka, bagaimana mengedukasinya, bagaimana cara jualannya,
sampai mereka jadi klien Anda, dan bagaimana cara memfollow up-nya sampai selesai. Jadi ada 5 stage yang bisa Anda lakukan untuk bisa mentransform skill atau expertise Anda menjadi sebuah online bisnis. Jadi ketika Anda sampai ke step sistem, artinya Anda sudah membangun sebuah online bisnis. Ya, kalau misalnya Anda cuma jualan, Anda bisa fokus sampai ke tahap misalnya udah sampai sini, ya udah, Anda langsung jualan. Dan kalau Anda ngebangun bisnis yang long term, yang sustainable, sampai sini Anda bisa tentukan dulu programnya, the way-nya, kemudian Anda bikin sistemnya, ya. Dan sampai ke sini baru Anda masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah, ya, kita masuk ke sini. 1 miliar game plan. Anda sudah tahu stage-nya, Anda sudah tahu basisnya, sekarang masuk ke game plan-nya. Bagaimana cara yang Anda lakukan untuk bisa mencapai 1 miliar pertama Anda dalam 12 bulan? Ya, kenapa perlu game plan? Karena begini, setiap orang itu mulai dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang punya budget iklan, ada yang punya kapital keuangan yang bagus untuk modal, ada yang terbatas pas-pasan, ada yang baru mulai sama sekali, atau zero follower, atau zero audience, zero list, ada yang udah punya list gitu ya, ada yang sudah lama di bisnis, ada yang baru. Jadi setiap orang itu punya game plan yang berbeda-beda, punya permainan yang berbeda-beda. Nah, ini adalah game plan yang bisa dilakukan untuk semua orang, ya, atau secara garis besarnya, baik Anda yang baru mulai, apalagi yang sudah cukup lama. Game plan ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat. Dan kemudian know the number, ya, angka yang perlu Anda ketahui untuk bisa menghasilkan 1 miliar pertama Anda dalam 12 bulan. So, jadi kita akan bahas ini di video selanjutnya. Sekarang kita akan fokus pada yang stage ini, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat teman-teman semua, ya. Jangan lupa like dan share. Kalau suka video ini, kita akan ngebahas lagi nanti di video selanjutnya bagaimana game plan dan number yang perlu Anda ketahui, ya. Semoga bermanfaat dan Anda bisa coba untuk bisa mulai mentransform ke knowledge Anda ke bisnis online dengan beberapa step yang tadi sudah saya tutorialkan. Anda bisa coba dulu, tes, kita lihat ya bagaimana Anda bisa membreakdown ternyata banyak hal yang bisa Anda uangkan dari knowledge atau expertise Anda. Ya, sampai ketemu di video yang lainnya.